Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Berlianto dan saya absen 26. Saya akan menjelaskan tentang globalisasi manajemen sumber daya manusia. Globalisasi manajemen sumber daya manusia adalah rancangan sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasional. Menurut Wahirici dan Kons, manajemen internasional memfokuskan pada operasi perusahaan internasional di negara-negara tuan rumah atau host country dengan mempertimbangkan masalah-masalah manajerial yang berhubungan dengan orang atau barang, jasa, dan uang. Tujuan globalisasi: 1. Transmisi barang, ide-ide, dan budaya. 2. Pertukaran kebutuhan berdasarkan sumber. 3. Membangun komunitas manusia global. 4. Potret integrasi. Dan 5. Kebijakan di seluruh dunia dan pengembangan teknologi. Contoh dampak globalisasi: 1. Makin banyak negara yang mengelola perekonomian berdasarkan mekanisme pasar. Yang kedua, makin banyak meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan guna menaikkan kualitas manusia itu sendiri. 3. Menghindari melebarnya jurang kesenjangan antara negara industri maju dan negara yang berkembang. Bentuk interaksi perusahaan antar negara: 1. Ekspor atau impor barang dan jasa. 2. Persetujuan lisensi untuk memproduksi di negara lain. 3. Kontrak kerjasama atau kemitraan manajemen dalam luar negeri. 4. Kerjasama patungan atau joint venture. 5. Membuat cabang usaha di negara lain. Kondisi sumber daya manusia di Indonesia. 1. Indonesia masih menghadapi masalah serius berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia. 2. Terdapat ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Masalah ini menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan kerendahan angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. 3. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia akibat kurangnya penguasaan iptek, tingkat pendidikan Indonesia yang rendah, dan perhatian pemerintah dalam pendidikan Indonesia. Kondisi ketenagaan kerja di Indonesia. 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. 3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 4. Jumlah pengangguran yang sangat banyak. Kesimpulan: perusahaan perlu mengkaji dan menganalisis kebutuhan dan kesenjangan SDM terhadap strategi perusahaan masa kini dan masa mendatang. Aset SDM yang perlu dievaluasi adalah bobot atau kualitas dan potensi SDM yang dimiliki saat ini, kebijakan-kebijakan SDM, sistem keadaan dan peliharaan dan pelatihan pengembangan, nilai-nilai yang ada baik positif maupun yang negatif, serta kemampuan mengelola keberagaman SDM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.